Halo pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, sejak Oktober 2024, Pak Presiden Prabowo memiliki beberapa program prioritas, di antaranya ada makan bergizi gratis, swasembada pangan, hilirisasi, dan salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih, yang katanya digadang-gadang dan diharapkan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat desa dan juga UMKM lokal sekitar. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih detail tentang Koperasi Desa Merah Putih ini, tentang bagaimana sih konsepnya, implementasinya di lapangan, dan juga apa sih perbedaan mendasar antara Koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi konvensional lainnya. Untuk itu kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Bapak Endi Alim Abdi Nusa SIPMM, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Endi? Baik, Terima kasih Pak Endi sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Surabaya TV. Pak Endi, seperti yang kita ketahui kemarin 16 Mei kemarin ya Pak Prabowo baru datang berkunjung ke Jawa Timur di Nganjuk ya. Tepatnya di Desa Ngelawak ya Pak Endi. Betul. Untuk meresmikan operasional salah satu koperasi Desa Merah Putih. Betul. Dan mungkin pemirsa setia Surabaya TV masih ada yang beberapa yang awam dan belum paham apa sih sebetulnya Koperasi Desa Merah Putih itu, konsep dan tujuannya juga seperti apa Pak? Ya. Jadi memang betul Mbak Angel, jadi tanggal 16 kemarin Pak Presiden itu meresmikan 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang pesertanya itu seluruh Indonesia, jadi Zoom semuanya. Tapi khusus yang di launching oleh Pak Presiden jumlahnya 1061. Itu 530 ada di Jawa Timur, 531 ada di Jawa Tengah. Oke. Nah, mungkin banyak pemirsa Surabaya TV yang belum tahu, sebenarnya di setiap desa dan setiap kelurahan kita itu ada yang namanya koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih. Oke. Kayak Mbak Angel gini, misalnya menjadi warga sebuah kelurahan, kalau Mbak Angel tanya sama Pak Lurahnya pasti akan ketemu, oh ya kita punya koperasi kelurahan Merah Putih di setiap masing-masing lurah, masing kelurahan dan desa. Dan itu sudah merata ya Pak? Merata. Jadi jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih di Jawa Timur itu 8.494. Dan itu semua sudah berdiri secara badan hukum. Ya, kalau kami katakan lagi, jadi sudah ada lembaganya dan sudah ada akta berbadan hukum bahwa ada koperasi. Persoalan koperasi itu sudah jalan. Nah, ini yang perlu kami perjelas lagi. Ada beberapa daerah kemarin itu sudah dibangunkan gerai oleh pihak PT Agrinas yang menggandeng dengan TNI. Itu mencari lahan 1000 meter persegi untuk dibangunkan gerai koperasi. Di Surabaya, kalau kita ngomong spesifik Surabaya, itu ada 6 lokasi. Di Benowo, di Kutisari, di Lidah, terus di beberapa tempat lain itu ada, sudah berdiri. Dan sudah beroperasi juga ya Pak? Yang beroperasi kemarin setahu saya ada di Kutisari. Itu diresmikan langsung oleh Pak Wakil Panglima, dan di sana ada beberapa gerai. Yang pertama adalah gerai sembako, jadi dia usahanya untuk jual beli bahan pokok. Untuk masyarakat desa, betul. Minyak goreng seperti itu ya Betul. Fungsinya itu untuk menjual kebutuhan pokok untuk warga sekitar. Misalnya Kelurahan Kutisari, memang dikhususkan untuk daerah atau warga Kutisari. Jadi dia tidak didesain untuk menjual untuk warga yang lain. Tapi sembakonya ini memang didesain untuk warga di Kelurahan Kutisari. Sembako ya. Yang berikutnya ada gerai gudang. Maka dari itu setiap gerai KDKMP selalu dibekali satu gudangnya besar, 600 meter persegi. Untuk sebenarnya itu untuk usaha bagi misalnya warga desa atau warga kelurahan tersebut ada UMKM, membutuhkan kulak segala macam, ngambil barang dari daerah mana, telur misalnya. Kan kita tahu bahwa kita itu kalau waktunya telur murah, kadang-kadang dibuang-buang sampai dikasih gratis. Ada beberapa daerah itu memberikan telur secara gratis karena saking murahnya.
Tapi pada saat tertentu harga telur itu tidak terjangkau, mahal sekali. Lah, keinginan pemerintah itu sebenarnya untuk harga-harga ini supaya terkendali. Oke. Nah, ini yang disiapkan oleh Pak Presiden melalui Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga dibekali dengan alat angkut. Kalau kemarin ada yang tahu bahwa ada 1 truk, ada 1 pick up dan 2 kendaraan roda 3. Itu dimaksudkan untuk memang dipakai oleh warga desa untuk melakukan usahanya, bisnis. Misalnya di desa. Di desa itu seringkali ketika panen, petani itu enggak tahu, ini padi saya mau saya bawa kemana. Dan sarananya juga tidak ada ya Pak? Betul. Akhirnya maraklah yang namanya praktek-praktek tengkulak. Oke. Tengkulak datang, oke kamu kan nggak tahu tuh panenmu mau dibawa kemana. Ini saya punya alat angkut, saya bayar sekian ya, harganya murah. Yang kasihan, yang menjadi korban kembali lagi adalah petani. Oke. Ini yang oleh Pak Presiden diidentifikasi sehingga setiap gerai KDKMP itu memiliki semua sarana-sarana untuk setiap warga desa untuk bisa usahanya bisa lebih baik lagi. Oke, jadi ini seperti win-win solution baik untuk petani dan juga pembeli ya Pak? Betul, Oke. betul. Nah ini mungkin ada beberapa petani yang kurang familiar dan paham. Saya punya barangnya lalu saya ingin berikan kepada koperasi desa, itu bagaimana Pak cara menghubungi? Jadi begini, Gerai Koperasi Merah Putih ini selain menyalurkan bahan pokok, Gerai Koperasi ini juga dibekali gudang dan alat angkut. Oke. Fungsinya membeli beras-beras petani dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Bulog. Oke. Bulog kan akan menetapkan harga misalnya 6.000, 6.500. Gerai KDKMP wajib beli dengan harga itu. Harga yang sudah ditetapkan Iya. ya Pak? Lah, sementara ketika dulu tidak ada gerai, banyak sekali atau marak sekali yang namanya tengkulak masuk ke desa-desa untuk membeli dengan harga yang mungkin jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh Bulog. Nah, ini yang diidentifikasi oleh Pak Presiden. Nanti gerai itu setelah membeli gabah dari petani bisa dijual ke Bulog dengan harga yang mendapatkan untung sedikit. Itu sudah diatur, nanti ada aturannya sehingga satu, petani juga aman, harganya bisa stabil. Ya. Gerai KDKMP juga mendapatkan keuntungan. Begitu yang diharapkan itu. Jadi selain itu kan juga punya alat angkut untuk ngantar ke Bulog dan lain-lain. Oke, jadi Nah, itu petani bisa langsung memberikan produk hasilnya kepada koperasi betul. setempat ya Iya, Pak ya? iya. Nanti pengurus-pengurus koperasi tersebut bisa langsung ke petani untuk memberi dengan membeli gabahnya dengan harga yang bagus. Nanti akan diserahkan ke Bulog, ada sedikit keuntungan. Nah, itu yang dipakai untuk memutar operasional gerai KDKMP. Oke, itu kan kita kalau berbicara di desa yang Betul, bertani yang di Pak. desa. Nah kalau di kota Surabaya sendiri kan kegiatan bertani tidak terlalu banyak. Lalu kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih kalau di kota berarti namanya kelurahan Koperasi Merah Putih. Kelurahan. Oke. Ya. Itu kegiatannya apa Pak kalau di kelurahan? Kalau kami di Surabaya beberapa kelurahan itu sudah mengidentifikasi dirinya sebagai koperasi yang fokus pada usaha UMKM. Oke. Kebetulan misalnya di daerah Tegalsari itu ada sentra-sentra UKM-UKM yang sebenarnya kebutuhan beras, kopi, karena kan banyak kafe, banyak tempat makan, betul ya? Itu antara koperasi, misalnya koperasi kelurahan di Surabaya bekerja sama dengan koperasi desa yang ada di Nganjuk. Kamu punya stok beras enggak? Saya ngambil stok beras di tempatmu untuk memenuhi kebutuhan di kelurahannya. Oh, oke. Jadi disalurkan kembali dengan harga yang lebih murah ya, iya. Pak, ya? Kayak beberapa bulan yang lalu kami juga sempat mendampingi teman-teman di koperasi kelurahan di Surabaya untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan koperasi di Blitar. Itu yang masalah telur. Jadi kebutuhan telur itu bisa dipenuhi
dari kota atau wilayah yang memang banyak sekali. Betul, manfaatnya begitu Mbak. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Tapi tadi Bapak juga sudah sebut ada 6 gerai yang sudah dibangun di Surabaya. Sementara Surabaya ini cukup luas dan besar sekali. Betul. Apakah ke depan ada rencana ingin membangun lebih banyak gerai lagi supaya lebih merata di Surabaya atau seperti apa Pak? Jadi khusus untuk Surabaya, memang kenapa kok sampai saat ini hanya 6 gerai? Karena memang keterbatasan lahan. Untuk 6 gerai ini itu memang membutuhkan lahan 1000 meter persegi. Sementara untuk daerah kelurahan-kelurahan lain seperti di tengah kota, misalnya di daerah Gubeng, Sudah itu kan sulit akan ya, susah mendapatkan. Nah, besar. ini kami menunggu juknis dari Kementerian Koperasi untuk misalnya katakanlah tidak 1000 meter persegi, ada lahan tapi misalnya bekas sekolahan yang tidak terpakai atau gedung pemerintah yang terbengkalai. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi gerai koperasi. Nah, ini kami lagi menunggu juknisnya. Nanti kalau juknisnya sudah turun dari Kementerian Koperasi akan segera kita buat sehingga nantinya masyarakat di kelurahan-kelurahan terutama di Surabaya itu bisa segera memulai usahanya. Oke, tapi untuk operasionalnya sendiri sudah berjalan sejak kapan Pak? Kalau operasionalnya kita sudah mulai dari tahun lalu, bulan-bulan Juni itu sudah ada yang jual beli, terutama di jual beli beras. Oke, jadi beras dan LPG ya, sudah. Sudah diawali dengan beras dan LPG. Iya. Jadi setelah 1 tahun berjalan kurang lebih apa Pak yang bisa dievaluasi Pak? Jadi memang beberapa hal yang kami identifikasi dari beberapa koperasi di Surabaya itu terkait kestabilan distribusi. Jadi memang saat itu distribusi terutama pada saat awal-awal memang dikasih sama Bulog. Beras itu kalau misalnya permintaan saya minta sekian sak itu dikasih. LPG juga begitu. Tapi di bulan-bulan berikutnya teman-teman itu menyampaikan ada kendala, Pak agak kurang stabil pasokannya. Misalnya Bulog, misalnya kalau minta sekian sak cuma dikasih setengahnya. Begitu juga dengan LPG, apalagi dengan kondisi saat ini perang di Timur Tengah yang masih berkecamuk ini lebih terbatas ya betul. Jadi kalau permintaannya 50 mungkin yang dikasih hanya 20. Nah itu kendala-kendala itu yang menyebabkan teman-teman itu agak sulit akhir-akhir ini. Bukan tidak bisa, tetap mereka beroperasi tapi dengan segala keterbatasan itu. Oke, tapi sejauh ini sudah ada solusi yang dicarikan mungkin Pak? Ada. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Bulog dan Hiswana Migas terkait gas, juga dengan beberapa ada gula, ada permintaannya macam-macam. Di daerah-daerah lain itu misalnya ada kebutuhan telur, ada kebutuhan sayur dan lain-lain. Itu kita berusaha untuk menghubungkan satu koperasi dengan koperasi yang lain di daerah yang memang spesifik untuk sayur, misalnya di daerah Magetan. Oh, sayurnya kan terkenal itu. Jadi kita hubungkan, mereka bisa melakukan perjanjian sendiri untuk mengamankan stok-stok sayur di daerah itu. Begitu. Oke, dan sejauh ini untuk beberapa koperasi yang sudah berjalan, respon masyarakat sekitar seperti apa Pak? Alhamdulillah beberapa koperasi sudah mengalami pertumbuhan anggota. Jadi kalau koperasi dikatakan sehat itu satu, jumlah anggotanya nambah, modal atau asetnya juga nambah, itu yang dikatakan koperasi sehat. Nah, kami memantau dari teman-teman ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, itu lumayan pertambahan anggotanya. Jadi artinya banyak dapat mempengaruhi masyarakat untuk bisa menjadi anggota koperasi. Oke, gitu. Tapi namanya sebuah program itu kan biasanya memang ada yang namanya pro kontra ya Pak ya. Betul. Terutama mungkin dari sisi para pelaku UMKM dan sesama penjual merasa dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini seperti ada tanda kutip kompetitor ya Pak. Apalagi dari koperasi Desa Merah Putih ini bisa langsung ambil dari Bulog, bisa langsung dari Pertamina sehingga harganya bisa jadi di bawah dengan kompetitor lainnya. Seperti apa nih Pak? Betul. Jadi memang di awal program ini dilaksanakan banyak yang melihat ini sebagai kompetisi. Waktu itu pertanyaannya begini, bagaimana dengan pelaku-pelaku usaha lokal yang ada di daerah? Terutama yang menjual barang yang sama ya Betul, Pak? Betul. Nah ini kami berusaha menjawab begini,
sebenarnya untuk barang-barang pokok, misalnya beras, gula, minyak, itu kan keinginan pemerintah supaya itu bisa didapatkan dengan harga yang wajar. Oke. Jadi ada namanya harga eceran tetap. Itu tidak boleh dilampaui. Karena apa? Karena pemerintah itu mengatur supaya masyarakat ini bisa mendapatkan harga beras murah, minyak murah, misalnya begitu. Nah, ini yang akan dijaga kestabilan harganya melalui gerai-gerai koperasi. Oke, jadi ini bukan sebuah kompetisi, justru sebagai sarana untuk menjaga kestabilan harga pangan ya Pak ya. Betul. Seperti kita mengingat kalau misalnya mau menjelang Lebaran, Natal, Kan, tahun baru, harga bahan pokok naik. Iya, Di situ Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk menstabilkan harga. Betul. Jadi salah satu fungsi dari gerai koperasi ini salah satunya adalah menjaga kestabilan harga. Oke. Karena itu haknya masyarakat untuk mendapatkan harga eceran tertinggi. Sementara kita tahu sendiri kalau ada liburan panjang, ada hari besar, selalu harganya tidak terkendali. Itu kan yang membuat akhirnya banyak masalah begitu. Orang itu bisa tiba-tiba miskin ketika harga beras langsung melonjak sangat tinggi. Tiba-tiba langsung mengurangi konsumsi dan lain-lain. Nah, itu yang memang diinginkan pemerintah untuk satu memangkas rantai distribusi. Dulunya rantai distribusi sampai ke desa itu misalnya ada berapa layer. Oke. Nah, saat ini dengan adanya gerai-gerai itu memangkas rantai distribusi sehingga masyarakat itu terjamin harganya pasti sudah harga batasan, ya, batas atasnya. Baik Pak, yang namanya program itu kan nggak selalu berjalan mulus ya, pasti ada tantangannya juga. Nah kalau dari segi tantangan soal SDM sendiri, apa yang sedang dilalui sekarang Pak? Jadi memang tantangan terbesar yang kita semua rasakan itu memang bagaimana menggerakkan SDM sebagai ujung tombak operasional koperasi. Kita tahu sendiri bahwa SDM kita itu justru di desa-desa itu sangat susah mendapatkan anak-anak muda yang pinter, yang punya etos kerja, yang kreatif, itu sangat susah dapatnya. Nah, dengan program ini sebenarnya keinginan dari pemerintah adalah bagaimana anak-anak muda itu bisa tetap di desa dengan bekal koperasi yang sudah dibuat oleh pemerintah ini, bagaimana bisa mengembangkan dirinya di sana. Oke. Kami paham bahwa teman-teman anak muda, generasi muda ini kan mereka lari ke kota itu kan karena tuntutan bahwa kayaknya nggak ada yang bisa aku kerjakan di desa itu. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Dengan adanya koperasi desa ini diharapkan anak-anak muda bisa berkreasi, berinovasi di tempatnya sendiri. Di tempatnya sendiri dengan semua potensi desanya. Oke, tapi sejauh ini sudah ada strategi yang dibuat nggak Pak untuk menarik supaya anak-anak muda mau terlibat di Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya masing-masing Pak? Saat ini yang kami lakukan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, dengan Gerakan Koperasi, itu membawa serta koperasi-koperasi yang sudah sukses. Oke. Itu sebagai contoh. Misalnya ada koperasi sukses yang bergerak di bidang retail. Kita jadikan narasumber kepada anak-anak yang muda-muda ini. Ini loh, cara mengoperasionalkan koperasi yang sehat itu seperti ini. Kita tunjukkan. Dan tentunya dengan cara yang menarik bagi generasi muda. Anak-anak muda. Supaya itu tadi, anak-anak yang pinter-pinter ini tidak terus serta-merta langsung lari ke kota karena kebutuhan mereka akan terpenuhi di situ. Tapi bagaimana desanya itu bisa maju dengan segala ilmu yang dia miliki, didampingi juga dengan pelatihan-pelatihan dari kita, itu bagaimana bisa mengembangkan desanya. Saya yakin kok desa-desa kita ini punya potensi yang banyak, mulai dari wisata. Kan banyak sekali desa dengan pemandangan terindah, desa dengan yang foto spotnya paling bagus.
tinggal bagaimana ide-ide mereka untuk bisa Mengelola membesarkan. ya, Iya, Pak. betul. Jadi untuk anak-anak muda terutama yang memang pengen nih belajar berwirausaha, di sini sebenarnya tempat yang tepat karena modalnya ada, pendampingan Betul. ada, pengawasan ada, Semuanya ilmu juga ada, diberikan. semuanya ada. Jadi itu sebagai, kalau bisa dikatakan itu labnya teman-teman yang Untuk praktik generasi langsung muda ya, untuk Pak. berpraktek langsung. Ilmunya ya dipraktekkan di gerai koperasi itu. Oke, mungkin Begitu. sebagai pesan untuk anak-anak muda di desanya masing-masing, apa yang ingin disampaikan agar mereka menjadi pelaku yang menjalankan koperasi desa itu sendiri, Pak? Iya. Jadi teman-teman di generasi muda, saya kami menginginkan bahwa teman-teman ini bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari bangku kuliah itu justru di desa, karena di sini sudah lengkap, sudah dibekali oleh pemerintah ada gerai sembako, apotik, klinik yang misalnya punya keterampilan di medis bisa melakukan praktek di sana, begitu. Tapi tentunya dengan aturan-aturan yang khusus ya kalau di secara medis. Tapi misalnya di ekonomi, teman-teman yang memang majornya di ekonomi itu bisa melakukan misalnya pemasaran digital, TikTok atau apa. Ya itu pakai untuk praktek supaya desanya maju. Itu kalau menurut kami. Begitu. Ini mungkin dari beberapa pemirsa setia Surabaya TV, wah ini programnya sangat menarik dan positif sekali. Ya. Tapi mungkin ada juga yang bertanya-tanya gimana caranya membuat agar program ini tidak hanya hidup di awal tapi juga berkelanjutan jangka panjang, Pak. Apa Ya. sudah ada strategi tersendiri? Ya, menarik memang. Ini kan selalu diidentikan dengan beberapa program-program besar di era yang lampau. Mungkin kalau Mbak Angel masih belum jamani, masih belum pernah mengalami, tapi kalau bagi yang kelahiran di tahun 80, 90, kita kenal yang namanya Koperasi Unit Desa. Oke. Koperasi Unit Desa itu sama, program pemerintah masif, tapi setelah itu ditinggal. Lah, sebenarnya berkaca dari persoalan-persoalan tersebut, kita ini berusaha untuk benar-benar program ini kita perkenalkan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa ini itu kembali untuk masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Karena apa? Gerai koperasi ini miliknya warga. Bukan milik yang lain. Nanti keuntungan dari koperasi akan dibagikan di akhir tahun melalui sisa hasil usaha. Kembali lagi ke masyarakat. Bahkan pemerintah kemarin juga mengenalkan program misalnya begini. Di setiap desa atau kelurahan itu kan pasti ada masyarakat yang kategorinya miskin. Desil 1 dengan desil 4 sampai dengan desil 4. Itu yang kategori masyarakat sudah miskin ekstrim, itu kan pasti ada. Nah, mereka diambilkan dari keuntungan koperasi ini. Oke. Dari bisnis-bisnis koperasi ini yang sudah sama Pak Presiden dikasih gerai, dikasih kantor, dikasih alat angkut, bisnis-bisnis, habis itu keuntungannya nanti dibagi melalui SHU, sekaligus juga yang miskin-miskin ini kita bisa santuni melalui itu. Jadi, Oke. ini yang artinya program ini akan dikenalkan kepada masyarakat bahwa ini itu kembali untuk masyarakat, bukan untuk yang lain. Coba saya itu pernah memberikan pengertian terhadap warga desa itu begini. Setiap warga desa sakit, kita kan selalu ke kota berobat, beli obat. Nah saat ini gerai itu juga dibekali gerai untuk apotik dan klinik desa. Nah ini yang membuat akhirnya duit itu akan bergerak di desa sendiri, tidak keluar. Oke, jadi membuat perputaran uang. Perputaran uang ya berputarnya di desa itu saja. Akhirnya yang sejahtera apa? Yang sejahtera desa itu juga ya, Pak. Begitu. Tapi kan tadi seperti yang Bapak sebutkan ini dari masyarakat untuk masyarakat sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat yang hidupnya masih ada di desil 1 hingga desil 4 kan, Pak? Iya. Lalu untuk pengelolaannya, pengawasan serta transparansinya seperti apa, Pak? Apakah sudah ada pakemnya sendiri yang dibuat agar memang betul-betul sampai kepada masyarakat apa yang menjadi harapannya itu, Pak? Ya,
Jadi karena ini bentuk usahanya adalah koperasi, tentunya kami dari Dinas Koperasi UKM Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Koperasi di kabupaten kota itu melakukan pengawasan. Kita punya yang namanya pendamping koperasi. Kita akan secara rutin menilai kesehatan koperasi. Kementerian Koperasi itu juga punya sebuah sistem namanya Simkopdes. Itu bisa mendeteksi misalnya ada kemungkinan fraud. Ini kok laporan keuangannya agak aneh ya? Itu sudah ada sistemnya Ada, sendiri ya Pak? ada. Jadi memang disiapkan sistem itu untuk mendeteksi secara dini, misalnya ada pengurus yang melakukan praktek-praktek yang Nakal tidak ya, Pak, sesuai, itu bisa diingatkan bisa dideteksi secara dini melalui aplikasi-aplikasi itu. Begitu juga dengan pihak Agrinas di dalam aplikasi itu kelihatan. Jadi mereka punya comment centernya. Kami waktu acara peresmian dengan Pak Presiden itu juga disampaikan bahwa ada comment centernya Agrinas itu yang bisa mendeteksi. Nanti bisa merah di daerah sana kok laporannya tidak keluar. Bisa jadi kan karena mungkin jaringannya putus atau apa. Tapi ada pihak-pihak yang sudah akan melakukan klarifikasi. Kenapa kok kamu tidak laporan? Kelihatan merah dari tampilannya misalnya. Oke, jadi secara sistem sebetulnya sudah ada untuk Disiapkan, secara sistem kita siapkan. Begitu juga nantinya kita akan bekerja sama dengan pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan itu punya program namanya Jaga Desa. Oke. Itu yang akan menugaskan jaksa-jaksa untuk melakukan pemantauan terhadap usaha-usaha yang ada di Koperasi Merah Putih. Begitu juga dengan KPK. KPK juga akan selalu turun dan biasanya banyak dumas ya, banyak pengaduan masyarakat namanya. Itu akan terus dipantau oleh KPK terutama khususnya terhadap proyek-proyek strategis nasional. Oke. Gitu. Nah, untuk berjalannya Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang disampaikan Pak, ini barusan masyarakat mau mengadu, bisa mengadu kemana nih Pak? Kalau itu pasti akan ada. Saya kalau sistem Jaga Desa itu ada websitenya sendiri, langsung bisa. Untuk yang beberapa nanti bisa ada hotline-nya. Memang saat ini karena memang gerai yang operasional itu masih terbatas, rasanya juga masih belum maksimal ya. Tapi ke depannya kita akan sampaikan bahwa mungkin nanti ada hotline atau call center yang bisa menampung misalnya ada keluhan dari masyarakat atau misalnya menyaksikan sesuatu yang kurang pas. Apalagi kalau kemarin setahu saya media sosial kan sangat antusias sekali memberitakan tentang koperasi. Betul. Sebenarnya kalau dilihat dari segi publikasi, saya tuh senang sekali karena artinya perhatian masyarakat terhadap program nasional ini tinggi. Begitu loh, terlepas dari banyak yang negatif, tapi buat kami itu sarana untuk memonitor sebenarnya. Untuk check and balance juga betul, ya Pak. Betul. Oke. Baik, sebagai penutup mungkin Pak, apa target jangka panjang dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa setia Surabaya TV terkait Koperasi Desa Merah Putih? Ya, jadi untuk semua pemirsa Surabaya TV, kami berharap program strategisnya Pak Presiden ini sebenarnya keinginannya adalah memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Jadi selama ini masyarakat terutama di desa itu selalu menjadi korban terhadap harga-harga yang tidak terkendali. Misalnya dalam satu waktu tiba-tiba harga naik begitu tinggi untuk beras, minyak dan lain-lain. Bisa dipastikan bahwa program ini akan memutus rantai distribusi yang tadinya itu sangat panjang dan berliku sehingga bisa langsung dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat, terutama di bahan pokok, beras, gula, minyak, sembako, LPG itu bisa lebih murah lagi. Yang berikutnya adalah manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah ini itu untuk usaha-usaha yang memang menjadi potensial di desa tersebut. Ada beberapa desa itu yang memang potensi unggulannya kopi. Mereka bisa kulaan kopi, bisa dijual bahkan sampai ekspor di Jember. Itu sudah seperti itu. Artinya ini adalah
upaya pemerintah untuk bisa menggerakkan ekonomi di masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat desa ini kemiskinannya berkurang, masyarakat desa lebih sejahtera, lebih mandiri, lebih pinter, terutama diajari nanti kita akan ketemu dengan namanya gerai-gerai, misalnya ada agen pos atau briling dan lain-lain. Itu masyarakat desa diajari pinter lah dengan program ini, supaya masyarakat desa bisa memanfaatkan, dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat desa. Baik, Begitu. terima kasih banyak Pak Indi atas Terima waktu dan kasih kesempatannya. banyak, Mbak Semoga Angel. memang apa yang disampaikan bisa diserap langsung oleh masyarakat, dan tentunya pemirsa, kita berharap agar hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menggerakkan dan juga mengembangkan ekonomi warga desa dan juga UMKM lokal sekitar. Akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.